itu biologinya itulah. Terus PMP dan IPS itu aja. Dari SD kamu diberi. Terus kemudian levelnya kamu kan 12 tahun ya, kemudian umur 13 tahun kembali lagi ke titik kelas 1. 2 tambah 2. Semakin kamu cerdas kan? Ya toh? Semakin cerdas kelas 2, semakin bisa mengisi soalan dan tanya jawab. Kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, setelah itu mundur lagi ke belakang, kamu belajar lagi tanpa kamu naik SMP. Terus pada saat usia 20 kamu mulai kelas 1 lagi. Nah, yang 2 tambah 2 berapa? Cara bacanya ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ngono ya. Terus itu, umur 20 kamu diajari begitu. Terus kemudian diajari kali-kalian, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9 dan lain sebagainya. 5 kali 5 sama dengan 25. Terus itu, umur 20. Kira-kira kamu jenuh enggak? Nah, saat titik jenuh itu sebetulnya kelasmu duduk itu. Coba sekarang pikir, jikalau kamu adik sekolah lagi kelas 1 SD, kira-kira ranking 1 enggak? Sekarang loh. Iya. Wes taruhlah seluruh SD itu dikumpulin jadi satu. Ya toh? Ada 1 juta anak SD, jelas kamu ranking 1. Iya enggak? Nggih. Nek Gus iki didukno nang syariat ranking 1 enggak? Iya. Lewat dah. Lewat. Lewat ya. Bener enggak? Kalau you selalu mudah aja. Sholat ya cuma 5 waktu, jamnya segini bangun. Coba dia suruh melek 3 hari seperti saya belum tidur ini. Waduh, rating dan kayak obat kayak wis dicepakno kabeh ku. Bila perlu itu tataan apa namanya kipas. Buat apa? Buat napo, tak ngantuk. Iku wis gak karu-karuan. Coba itu. Nah, ada yang 20 tahun dia bersyariat toh, tanpa mengerti dulangan batin, awalul wal akhirul doirul batin. Maka apa yang terjadi? Taruhlah orang dikasih usia itu 70 tahun atau 80 tahun. Yang disebut akil balik itu setelah usia 10 tahun lah akil balik. Berarti dia wajib 70 tahun. Dia tahu kalau umur 80, berarti dia wajib melakukan ibadah 70 tahun. Kalau Allah menyatakan awalun wa akhiru doiru batinun, oke, kita paruh aja. Berarti 70 ini 35 tahun untuk bersyariat, 35 tahun untuk berhakikat. Nah, terus kapan waktunya dia bersyariat celah dan hakikatnya itu tidak dilakoni sama sekali? Berarti kalau dia 35 tahun ini dari masa muda loh, 35 tahun bersyariat, harusnya dia mencapai titik. Dan ada orang yang bertobat di saat usia 40, sedangkan dia dinas usia 70 umpama. 40 dia, kemudian dinas 70, kurang 30 tahun. Dia tobat di situ. Terus kemudian dia melakukan sholat, kadang bolong, kadang enggak. Itu 20 tahun. Terus sisa yang 10 tahun. Dia berhakikat. Dan dia tidak merasakan bahwa makom ini harus ditingkatkan. Dia enggak terasa. Sukses enggak di dunia ini nek kon SD terus umur 20? Sukses, Pak. Kau mau kerja pakai apa? Kau mau bekerja pakai apa? Janganlah kita itu ngolokkan orang itu sesat kalau kita belum tahu. Jangan pula kita ngolokkan orang itu kafir kalau kita belum tahu. Loh, sesat dan kafir ada di Al-Quran, itu kan Allah yang dawuh, bukan diri. Itu kan Allah. Batasan orang sesat di mana? Batasan orang dolim di mana? Nah, ini makanya kan kalau kita belum menyelam, lantas bagaimana kamu kalau seorang wali itu kita memperkenalkan diri Allah itu dari dalam, bukan dari luar. Terus bagaimana caranya? Dengan sholat kau terbukti aja kau sholat masih mencibir orang.
Terus dari mana kamu tahu kalau itu sholatmu itu benar? Dari sering kau ke masjid. Sering di dalam masjid pun juga nggak iso makmurkan masjid. Terus dari mana? Makna yang sebenarnya memuji itu bagaimana? Memuji Allah dan memuji makhluknya. Memuji makhluknya sama dengan memuji Allah ada. Kodim ala kudus, kudus ala kodim. Kalau kita memuji Allah sama dengan Allah memuji kita ada. Sholawat sama. Tetaplah kita menunjukkan channel-channel khusus kita itu dari makom apapun. Sesungguhnya kan kita cari makom kelas, dan di dalam makom itu ilmu. Sesungguhnya kita mencari makom. Kalau orang syariat berbicara tentang agama, dia berbicara hukum. Kalau orang toreko dalam sudut mengenal kehidupan dan Allah, maka dia bisa berbicara hukum dengan berbicara kehidupan maupun Allah. Nah, orang syariat, orang hakikat, dia berbicara tentang sisi hukum terlalu mudah dan sangat amat bisa. Tetapi orang syariat untuk berbicara hakikat apakah bisa? Coba tanya, ada apakah di dalam diri manusia? Nggak bisa. Tetapi kalau orang syariat kita, untuk kau ditanya orang hakikat tentang sholat pun dia bisa. Dia bisa tentang ruku, sujud, apa doanya dia tahu. Tahu nggak? Tahu lah. Bagaimana kau sholat, duhur berapa rakaat dia tahu. Tetapi kalau orang syariat disuruh tahu rakaatnya hakikat, dia bisa bicara nggak? Kalau tidak nyelami itu, dia bisa bicara enggak? Ya, yang kalau kita setir ya, antara kita nyetir sepeda motor, sepeda ontel, mobil, bus, sama-sama kendaraan yang punya motor. Kalau sepeda ontel, ya bagaimanapun juga dia belum tentu bisa berbicara tentang sepeda motor dan mobil, apalagi bis. Tapi kalau sudah bis, masuk akal enggak dia bisa sepeda ontelan? Begitu. Konteksnya berbeda, sudut untuk membelokkan aja berbeda. Kalau sepeda, ya jarang-jarang lah sepeda celaka kalau nggak apes diseruduk di komburi. Biasalah dia begitu. Cuman banter juga enggak, pelan juga begitu itu. Sepeda ontel tergantung kekuatan dayamu, apa energi yang kau punya dohir. Dan sebanter-banternya dohir bagaimana? Itu orang bersyariat. Sama-sama membawa sesuatu alat yang mana dia berjalan di atas roda. Orang toreko, dia naik sepeda juga disamakan sepeda, tetapi pakai motor. Sudah tidak ngontel dan tenaganya sudah tidak pada landasan tenaga lagi, kaki. Dan itu bisa banter sesuai dengan kemampuan cc-nya, yaitu hati yang menampung. Sama. Dan orang toreko paling bisa bawa cuman istri dan anak-anaknya. Itu pun lebih muatan paling ditilang. Nah, kalau sepeda ontel paling bisa membawa dirinya, bonceng siti kabotan, anaknya apalagi. Nggak bisa. Seorang syariat mana bisa menjamin anaknya dan lain sebagainya. Bisa. Sepeda motor masih bisa, cuma nak istri ini rodok kegedean, anaknya lemu-lemu bingung mana ya. Inilah ibaratnya itu. Nah, ya. Kemudian ditingkatkan hakikat, orang sudah naik mobil. Bahkan ada mobil sing isinya 8, 9, 10 bisa lah diuncel-uncel no. Bisa. Orang hakikat bisa membawa dari garis keturunan
sebelum dan sesudah, bahkan di luar daripada batasan keluarganya sendiri. Namanya kamu anak 2, istri 1, tiba-tiba ada ibumu ngikut juga bisa, tiba-tiba ada ponakanmu ngikut juga bisa mobil, apalagi bis. Dia bawa umat, yang bisa. Lihat aja dari hatinya, maukah dia menanggung dosanya orang? Orang syariat pun nggak mau lihat. Iki tarikin aku, wah nyetir sendiri ngontel wae setengah modal. Aku kongkon gowo awakmu gerobak bisa, nggak mau deh. Tapi bagaimana sih kan seorang sopir bus yang dia bawa 80 penumpang bahkan sekaligus, bisa dia lalui. Dia kemampuan bisnya bagaimana dia tahu. Dan ingat, tentunya kalau kau membawa bis, harus apa yang kau sediakan untuk kau bisa ngikut. Ya gratisan, dia nak sepeda kon ngontel tok. Ongkos. Dan kecepatannya bergerak lebih selamat antara bis. Tergantung dari sopir itu dia mana sanggupnya. Nah ini kalau dibawalah kendaraan ini. Dan seorang yang naik sepeda, dia berlandaskan pada 2 tumpuan roda, 2, yang mana halal dan haram, makruh mubah wajib sunnah. Toreko juga bertumpuan 2, saminah wa atha'ah. Toreko, roda 2 ini. Kemudian hakikat, sudah rodanya 4. Sekel sedulur papat ini, amarah Sufyan wa mamunayah. Inilah sang pembentuk hukum hijaz. Bahkan bis, toreko, rodanya bukan 4 lagi, 6 dia. Bahkan ban serepet juga ada. Yaitu yang mengenal konsep sedulur papat 5 pancet 6 nyowo. Pitu sukmo sak serepet. Kemudian derajatnya walu-walu sama tinari. Ini ada ceritanya semua. Masih mobil banding 4, ono serepet situ sedulur papat 5 pancet. Kemudian kena bes, bannya wis gak 6 meneh dari pitu. Sedulur papat 5 pancet 6 nyowo. Yuk pitu sukmo. Derajatnya wali-walu yang naik itu sudah mempunyai derajat apa? Ketentraman. Turu-turu kok bakal nyampe. Tentram yang ikut ini. Begitu tadaburnya. Ya? Gitu Ini tadabur. Jadi jadikanlah landasan. Makanya Allah seringkali kan disebutkan di dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang menjadikan segala sesuatu itu perumpamaan. Nah, perumpamaan tadabur. Jadi perumpamaan seperti sekolah itu diibaratkan perumpamaan makom. Hingga orang kalau sudah umurnya berapa? 6 tahun, oh belum cukup umur untuk naik SD. Nanti baru 7 tahun tuh, baru bisa daftar ke SD. Umurnya dikurang gitu nggak dinaikkan, bukan karena bodoh, karena supaya menyingkronkan sikon. Cirinya, sekarang yang dicari cirinya apa? Kalau kamu dari SD naik SMP, 1 usia 12 tahun biasanya keluar dari SD. Wes, ya jangan sampai usia 13-14. 1, kalau keluar dari SD karena terlalu bodoh mungkin bisa dekem. Nggak mungkin nggak dinaikkan 2 tahun. Mesti itu bodoh-bodohnya orang karena ngikuti umur. Dan kualitas sekolah ini bagaimana? Nah dengan begitu dinaikkan sendiri secara otomatis, ini ibadah dohir. Nah terus kemudian dari toreko sendiri dibatasi dengan latifah. Jikalau latifahmu begini, nah, maka latifatul ruhul bikofisir akwa nafsu nanti gak kulu jasad. Kalau kau mampu mengelola ini latifah dan dia hidup, 4 aja, tidak usah ketujuhnya.
maka kau naik makom hakikat. Cirinya apa? Kalau dikasih simpul-simpul simbolis atau sanepan, kau lebih mengetahui, memahami, belajar dari diri sendiri, maka kau sesungguhnya sudah berhakikat, sudah menaiklah kamu ke sana. Simpulnya itu. Di dalam pemahaman marifat, kalau kau bisa mengetahui tanpa belajar, maka lisan wa doa, bahkan undur makol wa ila tandur makola, maka kau sudah bermarifat mengenal. Nah, landasannya ini kita tidak tahu. Nah, anak SD, kemudian setelah SD, isok gak isok, SMP maksimal kudu 4 tahun. Juga 3 tahun, 3 tahun nek normal. Nek gak normal maksimal kudu 4 tahun pasti lulus semua. SMA nya juga gitu, maksimal harus 4 tahun, enggak 3 tahun. Nah, 3 tahun itu kalau normal. Kalau nggak normal maksimal 4 tahun. Berarti umpama 3 nggak normal itu kita rugi 3 tahun kan? SD rugi 1 tahun, SMP rugi 1 tahun, lalu kita tahun. Berarti kalau dari umur 12 dia sudah harus SMP, 13, 14, 15 dia harus SMA, 16, 17, 18 ya. Kalau rugi 3 tahun kan berarti 21 tahun baru keluar SMA kan? Kemudian dia kuliah lah, kuliah inilah yang nggak terbatas, kadang bisa 4 tahun, kadang 5 tahun, kadang 6 tahun. Ini kalau umur 21 baru karena rugi itu tadi, ditambahi 5 tahun sudah 26 tahun. Kalau masih rugi 1 tahun atau rugi terus, bisa 27 tahun baru keluar mahasiswa S1. Nah, maka malu enggak yang ada di prediksinya itu? Malu. Itu kan dohir. Batin bagaimana caranya pengijazahannya itu? Dibatasi pula dengan ijazah-ijazah. Nek konsolatmu sudah pada titik mentok, saat orang bertaubat pertama, sholatnya indah, nikmat, senang, nangis lagi. Kemudian semakin sepo, semakin kau akan mengutarakan maknamu. Ada apa sih dengan sholat sebetulnya? Apa gini-gini juga kali? Ayo tanya pada diri dulu. Tanya aja kan. Kalau kau sudah bertanya apa gini-gini amat, seperti kau usia 20 tahun disuruh SD lagi, mau nggak? Ya sepo yang kamu lakukan. Musuh aku ditambah 22 tambah 2 3 kali 3 gitu aja. Ini kan pelajaran kelas 3, aku sudah lewati. Semakin kau begitu, semakin begitu. Cirinya gitu. Yang dulunya taubat dia sudah dianu, tahajud dia, mulailah tahajud dia dikendoi. Kalau nggak dikendoi, mulai dia nggak disapa Allah. Nanti tadabbur lagi. Mulai dia nggak disapa Allah. Dengan cara apa? Yang dulunya tahajud sering dikabulkan, sekarang ini kok bolak-balik aku tahajud. Tapi kok kau harus sadar bahwa akan ada peningkatan kualitas di dalam ibadah. Mulailah, ada apa sih dengan zikir? Masuk akal, mulai kau coba zikir. Secara nggak sadar makommu sudah toreko. Torek jalan kau menuju hakikat, jalannya menuju hakikat. Tinggal ngikut siapa, huni sifat. Sifat siapa yang kau tempeli? Seringkali saya tanyakan ya, bertafakur wabil ibadatul sahabat. Tafakur sejenak kata Rasul. Itu sama dengan ibadah sholat 70 tahun. Lantas dirimu berduyun-duyun ke Masjidil Haram untuk bisa 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Kata Rasulullah. Apa gak terbersit dalam pikiranmu? Sing mlebu surga wong Arab kabeh. Kan enak Pak. Orang Arab nggak usah pakai duit dia. Dia sholat di Masjidil Haram, waduh levelnya nggak karu-karuan. Apa nggak terbesit dalam pikiran itu? Kamu belum naik haji ya? Kamu kalau naik haji masuk Masjidil Haram untuk cium Hajar Aswad aja, komersil dia 400.000. Itu orang apa? Orang Arab sendiri. Hal-hal begituan kamu nggak pikir. Loh, kan gitu. Aku tak tadabbur lagi ya. Ada orang yang
dia perjalanan lintas jauh di padang pasir yang jauhnya 50.000 kilometer. Perjalanan 2 bulan. Dia bawa 3 perbekalan, 4 unta, yang satu dia tunggangin sendiri, yang 2 ini perbekalan buah-buahan, yang satunya ini perbekalan makanan dan minuman, yang satunya ini air putih. Ini unta ini. Kemudian ini Maudatul Hasanah. Di saat ada batu besar, sang musafir ini bersandar di batu itu, dia ngantuk, dia tidur. Disandarkan ke 4 untanya ini di tempat di mana batu ini dia tidur. Setelah tertidur, dia bangun. Nah, setelah terbangun, dilihatlah 4 untanya ini hilang. Menangis dia, matilah aku, perjalanan masih kurang 15.000 kilometer. Harus kemana aku mencari ini? Aku pulang juga masih sudah 10.000 kilometer. Nggak ada tempat berteduh aku, nggak ada tempat makan, aku pasti akan mati. Betul nggak? Ya, sedangkan tiap hari butuh makan, sedangkan jarak tempuhnya masih 5.000 kilo. Bayangkan, umpama kamu mau ke Jakarta gitu ya, sampai Banyuwangi itu masih 1.000, ini 5.000 kilometer. Sedangkan kau tujuannya Papua masih baru nyampe Sumatera. Hilanglah unta itu. Kau mati, sudah mati aku sudah. Sedangkan rumahmu Papua, kau masih, rumahmu Aceh, kau masih sampai Jawa sini. Tujuanmu Papua, kan 5.000 kilometer. Apa yang kau pikirkan? Mati aku sudah. Ini aku baru sampai Jakarta, belum Banyuwangi, belum Bali, belum Lombok, belum Flores, Bima, Sape, apalagi Ambon, kemudian Maluku, kemudian Irian, Papua. Mati, ini baru sampai Jakarta ini aku, ya Allah. Mau pulang jauh juga. Akhirnya berdoalah musafir itu, ya Allah, aku serahkan hidup dan mati. Aku tujuanku baik sampai ke sana, ya Allah. Aku bawa perbekalan, sejauh mata memandang untaku tak ada. Tidurlah dia dengan pasrah. Kalaupun aku berjalan pasti juga mati. Tidur dia dengan pasrah. Anehnya begitu dia bangun tidur, 4 untanya kembali. Senang dia. Wah, Kak Sido mati Pak, seneng. Masya Allah, engkau lah hambaku dan aku Tuhanmu. Keliru dia ngomong itu, Pak. Keliru dia ngomong. Allah tersenyum karena dia sangat amat bersyukur hingga dia keliru ngomong. Dipahami sama Allah tersenyum. Nah, ini tadabbur. Saat hamba Allah sing bejat, suka minum, suka main perempuan, suka berbuat dolim. Nah, kemudian dia ini bertobat. Senangnya Allah melebihi orang sing keliru ngucap itu. Ini hambaku. Terima kasih Muhammad, kau telah mengingatkan hambaku untuk kembali kepadaku seperti kembalinya unta. Memang tak ada hamba yang termulia selain dirimu, disanjung. Disanjunglah. Tadabbur lagi, ini tadabbur lagi. Ini ada hubungannya tadabbur lagi. Kau punya anak kecil, masih umur berapa? 3 tahun. Tiba-tiba anakmu ini tanpa dipelajari, dia diajari sekali, dia pintar. Dia bisa baca. Bahkan Latin dia bisa baca. Bahkan majalah, koran pun yang tidak fokusnya dia baca, dia bisa baca. Lancar lagi, bapaknya kalah lancarnya, umur 3 tahun. Apa yang dia lakukan? Setiap temannya yang dia temui, dia pamer. Anakku dia kecil, dia baca koran pintar. Dia senang bapaknya tuh baca. Yang umumnya orang baca harus 7 tahun, 8 tahun baru lancar.
di saat SD kelas 1. Ini umur 3 tahun lancar, wah senang. Tapi kau bayangkan, beranjak anak ini umur 20 tahun, bisanya cuma baca tok. Matematika tak bisa, biologi tak bisa, nyambut gawe nyapu yo gak iso, kongkon sopan dia ndak bisa, bisanya cuma baca tok. Apa yang terjadi pada bapak? Lakaran ngono tak jadekno peju meneh spermaku itu. Gregeten bapak. Muak tuh. Kok hidup kon? Percuma kau tak kasih makan daging, percuma kau tak kasih makan telur, percuma kau tak kasih minum susu. Tak cerdas sama sekali. Karena Bu, bagaimana orang yang hanya 20 tahun bisanya cuma baca Al-Quran tok dan sholat tok tanpa mengerti arti. Itulah orang-orang yang kulaknam. Dia ku beri mata tapi tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Dia ku beri telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Dan dia ku beri hati tapi tidak digunakan untuk merasakan hal yang baik, termasuk mengenalku. Maka dialah seperti kaalam binatang ternak di lono binatang kamu. Buat apa kau jadi manusia? 20 tahun cuma iso syariat tok. Bendu Allah. Padahal sudah kuturunkan rasul-rasul dari golonganmu. Kama arsalna fikum rasulan minkum jadlu alaikum alaikum. Wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitab. Sing mengajarkan tentang kitab. Wal hikmah tentang hikmah hidup dan kehidupan. Wa yu'allimukum malam takulu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kau ketahui termasuk informasi alam barzah dan alam. Ini tasawuf. Maka kau akan rugi. Konsepnya wal asri inal insana lafi khusr. Demi waktu kau kuciptakan dalam bentuk rugi. Ila kecuali illa ladina aman, orang yang beriman. Iman asalnya dari dalam. Iman kepada Allah gaib, iman kepada malaikat gaib, iman kepada nabi gaib. Nah, kamu tidak memahami. Iman kepada kitab juga gaib kalau nggak mempelajari. Iman kepada takdir dan hari akhir gaib. Informasi alam gaib semua yang bisa dicerna oleh informasi batin. Tasawuf, ilmu rasul. Nah, bingunglah kamu. Makanya sebetulnya orang yang begitu itu, dia sebetulnya merasakan kalau ini benar. Tetapi dari mana saya memulai? Coba dulu saat Anda tergugah memikirkan ilmu tasawuf, sebelum ada YouTube, Anda akan berpikir, dari mana saya mencari ini? Dari mana saya memulai ini? Dan harus mendaftar kemana tanpa informasi ini? Zaman dulu, zaman saya belum ada YouTube, belum ada video-video lain ya. Kita mencari was-was antara benar dan tidaknya. Tapi sekarang sudah uji coba di YouTube. Sebelum kau datang ke Gus Anton, berapa YouTube yang kamu dengarkan? Mau melangkah pun enak, tanpa jari ini. Kalau serasa tidak sama, ya ngapain juga ke sini? Yang ke sini itu kan serasa sama, yang dia cari di dalam batin. Sudah menjadi landasan biasa. Yang disenterin itu yang jauh. Yang dekat sudah landasan biasa di mana-mana. Yang jauh itu menyatakan benar, yang dekat tidak terang. Kalau mencari apa itu yang jauh, Pak. Di sinilah makom. Tinggal you terasa atau tidak. Kalaupun ada orang yang terasa tapi dia tidak, adalah penyakit hati. Fi qulubi maradun fajadumul maradan walahum adabun alim bima kanu yaktubun. Sudah jelas di dalam hatimu ada penyakit, akan ditambahin terus oleh kamu penyakit. Mana orang mandi dengan yang mandi, yang paling basah mana? Mandi kan? Orang yang tidak mandi kalau dia dekat cuman kecipratan. Meskipun dia menginginkan mandi tapi tak mandi. Baik orang yang dekat begini, dia kecipratan juga. Artinya apa? Dia memahami ini kebenaran. Tetapi bisa apa?
Apakah bisa disebut tidak sekolah orang kuliah itu? Enggak lah, dia sekolah kok. Dia sekolah. Apakah bisa disebut orang hakikat marifat itu tidak sholat? Nah, dia sedang sholat itu. Malah tidak terputus-putus. Ada di surat Al-Baqarah ayat 238. 203. As-sholatul wusta. Sholat yang ada di tengah-tengahnya, yaitu penalaran. Sekarang begini. Sering saya tadabbur, kalau kuli, apanya yang dinilai untuk dibayar? Tenaga. Kalau syariat, apanya yang dinilai untuk diberikan sawab atau ganjaran? Geraknya. Coba, kalau pengawas, apanya yang dinilai? Cara mengawasinya. Bisa-bisa gajinya dia 3 kali tukang. Kamu ngawasi berapa rumah? Iki bangun ini. Berapa rumah itu? 3 rumah itu berapa tukang dan berapa kuli? 3 tukang, 6 kuli. Gajimu 3 kali tukang. Nah, tukang 150 berarti sehari gajimu 450. Jadilah dia seorang pengawas. Mandor. Nah, bagaimana jadinya kalau kamu ibadah orang toreko? Hatinya, Pak. Dia senantiasa mengawasi dirinya lewat zikir. Maka ganjaran yang dia dapatkan lebih daripada syariat itu. Nah, terus saya tingkatkan lagi tadabbur. Bagaimana jadinya gajinya seorang pemborong? Yang dia gaji apa? Sistemnya, caranya. Di atas mandor. Mungkin ditanya, dalam pemborongan rumah per rumah, itu komisinya apa? Ya gampang aja. Dari satu ini ada pengawas. Dia punya berapa? 8 pengawas. Kalau satu pengawas 450 atau kita bulatkan 500, kalikan 8 berapa? 4 juta. Itulah gajimu. Itu orang hakikat. Maka kalau orang hakikat menelurkan dia orang-orang toreko, maka dia segaji itu kan. Nah, sekarang kita pikirkan orang hakikat sudah jelas. Kalau kita pikirkan seorang arsitek dengan gambar dan sistem perencanaan, dia bergaji 150 juta sekali gambar dengan rangkaian-rangkaiannya tersusun rapi. Hingga sang tukang yang berada di syariat, dia cuma bilang bengong. Dia nggak keluar tenaga cuma begitu, 150 juta. Gila itu. Kita aja perlu kumpulkan berapa tahun itu. Makanya dikatakan wa tafakurul wabil batat, tafakur sejenak sama dengan ibadah sholat 75 tahun. Bahkan satu hadis menyatakan bahwasanya orang yang sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di Masjidil biasa. Itu berhubungan dengan batin, bukan jadi luar. Makanya aku katakan tadi, kalau orang yang penduduk sana enak dong. Enak. Nah, berarti Allah nggak adil. Kenapa aku nggak dilahirkan penduduk Mekah aja? Enak dong. Artinya apa? Tak peduli. Maksudnya apa? Kalau kau tahu Masjidil Harammu di mana kiblat, maka untuk sholat 1 rakaat aja 100.000. Maksudnya itu. Nggak peduli kau penduduk Masjidil Haram, kalau hatimu nggak mengetahui, dan jalan itu tak akan pernah. Baru ketahuan konsep dari arsitek. Tukang hanya tiba-tiba rontoklah dek ini, cepret. Yang tahu mesti arsitek. Perbandingan berapa ini bisa rontok. Sang tukang cuma diem. Kalau sesuai jalur aku, tak akan mungkin rontok. Sak marifat sejati begitu. Kau nggak bisa bohongin aku. Arsitek tidak bisa dibohongi. Kalau komposisinya antara semen pasir sama dengan ring besi itu sama, tidak akan mungkin bisa seperti ini. Itu sudah jelas pasti. Ayo, ono opo karo tukang karo pemborongi, ojo macam-macam. Itu sebabnya aku dibayar mahal karena perencanaanku mutlak. Nah, masukkan YouTube ini.
Jadi kau akan mengetahui bagaimana orang secara makom hingga kau tidak menfitnah. Kalau kau pada landasannya tukang, diangkatlah langsung ke arsitek. Bagaimana hidupnya? Bagaimana orang syariat yang langsung makrifat? Bagaimana hidupnya? Pasti dia akan mau turun ke bawah. Orang tukang tadi, kau mau ndak borong beserta gambarnya? Ndak ada kemampuan. Apa yang dia ucapkan? Ndaklah, aku tak ngikut kerja aja sebagai tukang, sebagai talenta aku level itu. Kalau arsitek aku nggak bisa, Pak. Itu butuh sekolah ndak? Ayo kau iri sebagai tukang. Oke, gambar ini dan kau harus bertanggung jawab bisa menyelesaikan seluruh rumah ini. Sang tukang bingung. Kalau sang makrifat atau sang arsitek disuruh nukang bisa, tergantung adaptasi badannya aja. Bisa, kebisaan. Iya, kebisaan. Tinggal tergantung adaptasi badannya aja. Bisa ndak aku ngunduk lulu ambil semen? Atau aku yang hanya meluruskan? Malah lebih canggih dia. Itulah konsep makom, dan itu di dunia ini ada. Sekolah itu tidak langsung. Sekolah ada langsung peningkatan ke SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa. Itu pun ada peningkatan lagi S2 dan S3 dan honoris causa. Itu ada peningkatan lagi. Di surat Hud ayat 100 sudah disiapkan. Bahkan orang-orang yang beriman akan dilaknat oleh Allah kalau tidak menggunakan akal pikiran dalam mencerna ayat-ayatnya. Kita ini mau meningkatkan kualitas iman. Dan iman itu ada dalam suka-sukanya orang akan mengarungi samudra ini. Kalau kita orang kaya punya mobil lebih dari satu, suka-suka kamu mau naik Honda, Toyota, dan kamu segala merek punya. Apakah harus lewat Toyota toh? Dan canggih-canggihnya kamu, Toreko ya suka-suka kamu, mau Toreko Naksabandia, Jaljaliyah, Kejawen, suka-suka kamu. Kamu naik mobil mana? Begitu. Jangan jadi landasanmu itu kerdil. Pohon beringin itu besarnya itu segini Pak, lebih besar lagi. Kenapa mesti kamu bonsai menjadi satu pot? Seolah-olah pohon beringin itu, kalau kamu jatuh di pohon beringin itu bisa mati kamu. Ini enggak, kalau jatuh cuman gerentok, emang bisa di bonsai. Kenapa kau katakan itu sempurna? Jadikan landasan cendekiawan intelektual dalam Islam. Kamu seorang tukang jangan omelin arsitek. Enak sekali kamu 150 juta dibayar, kita ini setengah mati. Ayo turun ke lapangan. Sesat kau cari duit. Kau tuntut di mana? Kau tuntut di pengadilan? Enggak bisa. Pak Hakim, saya mau menuntut si A, dia arsitek. Masa saya disuruh-suruh, dia tidak mau ngudek lolo. Mentah kau di sana. Pasti kau ditanya pendidikanmu. Kelak di akhirat pun juga begitu. Di dalam dirimu mengenal nggak otakmu Allah? Getaran hatimu mengenal nggak yang disebut mukasyafah? Belum. Kalau kau bergetar hatimu tidak suka nyala-nyalakan orang ini, kau akan mengerti siapa makom dan bagaimana dia. Terus kalau ada arsitek digitukan sama tukang, dia nggak sadar apa yang terjadi. Dipecah bisa, atau disenyum aja sang arsitek itu.
Cara pemecatannya apa? Lu kenapa dia bisa mencat aku? Karena itu atasan. Kalau Anda di daerah lingkungan sini atau orang yang di makom saya itu membicarakan menggunjing tentang makom dan itu menyesatkan, pemecatan itu berupa tidak diberikan berkah sama Allah. Sholatnya pun tidak diberikan berkah. Percaya di aku. Ayo nek kon nyambut gawe dari tukang, kemudian kon lo arsitek itu, yakin aku dipecat. Dan kamu tidak akan bisa cari duit dari situ. Kalau di lingkungan gitu, pasti yakin aku nggak ada berkah. Dan kau tidak akan bisa mencari ganjaran pahala di sini. Ini contoh yang sebenarnya hakiki, ini tadabbur. Tak bareng situ. Jadi hakikatnya ini, tadabburnya ini. Hakikatnya begini, tadabburnya ini. Hingga rangkaian ini kalian semua paham. Sekarang tak kembalikan ke kalian, posisimu berada di mana? Posisimu berada di mana? Kenikmatan surga dunia, kalau kau punya rumah, kau punya mobil, kau punya lahan luas, kau punya bungalow, kau punya apapun dan tidak kesulitan beli apapun. Konsepnya kau kaya raya, konsep. Kau punya segalanya. Kalau kau berada di situ Kang, wah, mati urip tuku sepeda motor, alhamdulillah. Kau butuh peningkatan kualitas menjadi tangan kanannya arsitek. Kalau bukan, kau butuh baik-baik sama pimpinanmu supaya dinaikkan menjadi makom. Satu itu. Nah, setelah ini apa yang kamu pikirkan sekarang? Kau berada di makom mana? Sudahlah. Allah menyatakan apa? Di dalam surat Waqiah, sudah kukalungkan suatu kitab di tengah dadamu. Cukup dirimu bisa menghisap dirimu sendiri. Yang aku tanyakan, sekarang saya kembalikan. Kitabmu bukaan sendiri. Kau berada di mana? Kau berada di mana? Pemirsa yang di rumah juga berada di mana? Kalau kau nggak nyampe, nggak nyambung, sudah. Kita semua bisa meyakini berada di mana yang tidak nyampe dan nyambung. Yang dia katakan kalau arsitek hanya kertas saja lembaran. Dia gambar begitu. Kemudian dia dapat 150 juta. Hanya dalam kurun waktu 1-2 jam dia gambar. Dia merencanakan. Gayanya kalau di depan perumahan, dia pakai sepatu kulit, pakai celana jeans, rapi dia, pakai kemeja, bau wangi. Kita ini baunya apa? Enak sekali. Kadang bawa sekretaris cantik lagi, mangkel itu tukang. Makmur lah dia punya bungalow, dapat hadiah lagi 1 rumah bonusnya. Sementara rumah ini yang bikin kita. Kalau makomnya ditingkatkan makrifat, bagaimana Gus Ja'far itu tidak sesuai? Maka ajine menungso teko rogone, teko busonone, ajine ngerti teko latine. Itu seorang apa itu katanya Gus juga telanjang dada. Apanya dia? Jangan kau menghina orang seperti itu, wali majid. Yang aku tanya, bisakah kau menggambar seperti arsitek dengan susunan yang sistematis? Yang aku tanya kepada seorang arsitek, bisakah kau menceritakan makom ini secara berurutan tanpa cacat dan sistematis? Orang syariat bingung. Kalau kau mampu, maka yang dinilai bukan tenaga, tetapi kalau kau mampu hanya batasan hati pengawasan, maka yang dinilai bukan tenagamu, tetapi
Di dunia ini manusia itu aja bisa jadi Tuhan kok untuk memilah-milah sistem. Apalagi Allah. Mana di antara? Adakah? Loh, ada orang yang disebut Muslim. Maka orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang dia taat mencarikan syariat. Ada orang yang disebut orang mukmin, orang-orang mukmin sejati, orang yang mengetahui antara wilayah dohir dan batin. Ada orang-orang yang disebut mukhlisin, orang-orang ikhlas yang pelaksanaannya tulus, yang dia senantiasa yang menjadikan batin sebagai imamnya. Ada orang-orang yang disebut muttaqin, orang-orang yang mengenal kehidupan dan Allah, yang senantiasa dia hanya bersandar kepada Allah. La'allakum tattaqun. Puasa ini untuk menyandarkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasnya berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang-orang sebelumnya, supaya kamu bertakwa. Artinya antara iman dan takwa berserah dirinya lewat puasa. Berarti ada makom. Untuk iman ke takwa butuh puasa. Mencapai keyakinan. Nah, sudah, keterangan di sini supaya kita jamaah Gus Anton tidak banyak menyesatkan umat. Pikir di situ. Insya Allah lebih baik kok kita daripada yang di sono-sono. Amin. Karena apa? Tidak banyak kita menyesatkan Orang. umat terutama. Dan perlu diingat, untuk menjadi kualitas hamba digosoklah seperti batu itu, mengkilap seperti api. Dari umat ke hamba tidak bisa. Pengangkatannya Allah secara apa? Wala nabluwanakum minal khaufi wal ju'i wa naqsin wal anfusi wasamarati wal basiri sabir. Akan kuuji kalian semua dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kenikmatan dan lain sebagainya, kemunduran cara berpikir. Beritahukan kabar gembira ini buat orang yang mampu, wabasiri sabirin, sabar. Siapakah orang sabar? Idza asobakum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu jikalau dilanda suatu musibah apapun bentuk ujian, dia mengembalikan semua urusan kepada Allah. Yang semula dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya makna berserah diri. Islam itu tadi orang-orang sabar. Nah, kalau ada orang yang lagi melakukan syahadat, perlu diketahui makna syahadat. Kalau orang sudah melakukan suatu sholat, maka yang perlu harus dipelajari makna sholat tersebut. Kalau orang sudah melakukan puasa, yang perlu dipelajari adalah makna puasa tersebut. Kalau orang melakukan zakat, sedekah, maka yang perlu dipelajari adalah makna zakat dan sedekah dulu. Kembali lagi kepada haji. Kalau orang harus naik haji, yang perlu dimaknai adalah hakikat daripada haji tersebut. Setelah kembali ke fitrah, kemudian ke pengorbanan. Itu yang landasannya harus kita ungkap. Di dunia ini ada pertanyaan dan jawaban, memilih atau dipilih, tidak berjalan engkel, tidak bertanya atau tanpa ada jawaban. Kelak pertanyaan itu akan ada di alam akhirat. Itulah alam barzakh, pertanyaan di alam barzakh, bukan alam kubur, alam barzakh. Sudahkah kau mengenal Tuhanmu? Aku tanya. Seperti apakah kau mengenal? Semakin banyak informasi Tuhan di dalam diri, semakin aman atau tidak? Semakin tidak ada informasi di dalam diri, meskipun kau hebat sholatnya, semakin aman atau tidak? Kau sedang menyembah siapa? Aturan, berhala, atau menyembah Sang Ilahi Robbi Rohman Rohim? Mana yang kau pilih sekarang? Sifat wujud kidam bako mukulatul yawadin, saya utarakan sifat wujud nafsiyah pada sifat wujud hiya huwa wa hiya ghairu. Sifat wujud sandat akan melekat pada makna orang tersebut. Kau menantang kami, tinggal lihat di hari akhir nanti mana yang lebih, bukan hebat-hebatan, mana yang lebih benar. Sedangkan kita orang-orang mencari kebenaran Tuhan, kita orang-orang mencari ketuhanan, bukan orang-orang mencari hukum. Berawal dari pikiranlah saya sholat, berawal dari hatilah saya puasa.
berawal dari akhlak saya berzakat. Untuk menyempurnakan semualah saya harus bersyariat dengan tauhid la ilaha illallah. Makanya saya akan kembali kepada sifat la ilaha illallah yang simbolisnya saya harus ke Mekah Al-Mukarramah. Dari mana kita sambut? Kenapa ada orang satu pikiran yang otaknya sama dengan saya? Otaknya sama, dibikin dari seonggok bubur, seperti bubur. Hatinya sama. Kenapa sudut pemikirannya berbeda? Bisakah kamu tahu orang yang sesat dengan yang diberi petunjuk? Jikalau dalam kehidupannya ke depannya penuh kebaikan. Oke, hanya begitu kamu yang tahu. Tidakkah kamu mengetahui bahwa banyak orang-orang yang penuh kebaikan tapi dia mencela? Apakah dia diberi kebaikan hanya dengan wadahnya saja ataukah batinnya? Enggak ada sesuatu yang bisa mengalahkan. Itulah cara Allah menyaring manusia. Bagaimana kamu bisa menimbang beras harus dengan beras? Tidak. Kenapa harus menimbang beras harus dengan besi? Yang beras akan segini kalau 2 kilo, hanya besi 2 kilo. Satu aja landasan bonggol, dia bisa menyeimbangkan beras. Padahal kita tahu yang dimakan itu beras bukan besi. Bagaimana perbandingan orang mukmin dengan orang-orang ahli makrifat? Iyakah banyak orang makrifat dan sedikit orang mukmin? Tidak. Bagaimanakah berlian itu bisa mahal karena diukur? Iyakah batu sebesar itu hanya diukur timbangan? Nah, sebaiknya Anda membicarakan pada poros kelasnya Anda masing-masing. Jangan membicarakan kelas yang di atas. Sang anak SD ketemu dengan temannya SD. Dia menantakan, kakakku kalau sekolah amburadul. Kenapa? Dia kalau sekolah bawa celana jeans sobek. Gitu tidak dimarahi oleh bapak guru. Sang anak, iya aku juga punya kakak. Dia pakai rok mini. Itu juga didiamkan sama sang guru. Kalau sekolah dia cuma bawa buku selempit, dia selempitkan bolpen 1. Sama, aku pula punya kakak, hanya bawa dompet yang besar, dikempit lagi. Nah, ya, dan satunya lagi, kakakku kalau sekolah cuma sejam. Iya, kakakku juga gitu sejam, malah lebih banyak mainnya di kantin. Yang satunya lagi, kakakku kalau sekolah, dia kalau kita sekolah padahal full day, hampir 8 jam kita sekolah. Iya ya, wah, ayo kita omongin ibu kita bahwa kakak itu tidak benar sekolah. Setelah ibunya diomongin, kakak sekolahnya tidak benar, sesat itu kakak. Masa sekolah pakai celana sobek? Masa sekolah ini pakai buku tok dilipat dengan bolpen 1? Masa sekolahnya cuma 1 jam? Nggak pakai seragam lagi. Ibunya tersenyum. Tidak ada efek untuk kakaknya. Dan ibunya malah nuturi sang anak SD. Kelak kamu seperti kakak. Masa bu? Belajarlah yang rajin. Tolong yang biasa nyesatkan, belajar tentang keimanan supaya kalian takwa. Ya Allah, jadikan aku takwa dan mulia. Tak tuntun dia. Berdoalah kamu, ya Allah, jadikan aku yang termulia. Dan kemuliaan itu berada pada sisiku. Seonggok batu bisa dikatakan mulia, batu mulia, karena akan digosok. Aku yakin kalian akan digosok oleh Allah hingga menjadi yang mulia. Doaku baik. Kalian ya, baru nanti kamu tidak akan menyesatkan sedikit pun. Ternyata begini jadi seorang yang makomnya tertinggi. Harus aku dicerai-beraikan oleh keluarga, harus aku dipecat dari pekerjaanku, harus aku dinolkan oleh Allah. Apakah aku harus jadi orang mulia? Di saat itulah naik turunlah pikiranmu hingga kau akan
dihancurkan. Dan ketahuilah, semakin kau mencintai Allah, semakin Allah pencemburu berat, semakin Allah akan dipisahkan dengan dunia ini. Semua nabi-nabi juga dapat, semua wali-wali juga dapat, semuanya, ring kita semuanya akan dapat. Makanya kalau kamu ingin menjadi orang yang termulia, berdoalah, jadikan aku yang paling mulia di antara umat-umatmu ya. Insya Allah kalian jadi hamba. Tetapi yaitu tadi saya kasih tahu bahwasanya batu itu buram untuk bisa mengkilat seperti akik, dia akan digosok, digerinda, digosok terus hingga mengkilap. Itulah konsep makom. Nah, selesai. Siap tidak untuk menjadi yang mulia? Jangan dia tidak untuk menjadi yang mulia. Satu-satunya, jadikan diriku, hatiku, dan pikiranmu untuk mengenal Allah. Jangan berdoa minta rezeki tok, Cak. Untuk mengenal, jadikan pikiran dan hatiku untuk mengenal Allah. Sudahlah, anggap pengajian Gus Anton sesat. Jadikan hatiku dan pikiranku untuk mengenalmu ya Allah. Kau akan diperlakukan sama Allah. Hingga kau mengetahui, keliru aku menilaiku. Tak tuntun doa ini baik. Jadikan hatiku dan pikiran untuk mengenalmu ya Allah. Kau akan melewati kulub-kulub yang Gus Anton rasakan. Kita semua rasakan. Nah, begitu. Enak.